teman-teman semua, kali ini aku akan jelasin soal nomor satu versi satu untuk financial management. Nah, sebenarnya soal ini gampang karena kayak rata-rata semua soal itu template. Nah, kita langsung lihat aja ya ke soal. Nah, di soal kita diminta untuk bikin rasio keuangan di tahun 2023 dan juga analisa menggunakan time series, benchmarking, dan keseluruhan. Oke, sebenarnya ini gampang teman-teman. Kalau diminta untuk bikin rasio keuangan, kalian ikutin aja rumus yang dikasih Dea dan bikin semuanya. Nah, bikin semua yang ada. Tapi nanti bakal ada beberapa hal yang nggak bisa karena memang tidak ada datanya. Kita coba bikin dari awal ya, kayak misalkan current ratio. Nah, current ratio rumusnya itu gampang teman-teman, kayak current asset dibagi current liability aja. Nah, kita tinggal pencet-pencet aja di sini deh, current asset segini dibagi dengan current liability segini. Udah, selesai. Terus kita compare dengan si kompetitornya karena di sini dia minta untuk menggunakan kayak analisis benchmarking. Benchmarking itu gampangnya adalah kita membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Nih, kita lihat ya di Sriwedari di tahun 2023 current rasionya nilainya 2, sedangkan kita 2,13. Otomatis kita lebih baik 0,13. Maka kita bilang nih, kita lebih baik daripada pesaing. Lanjut ke quick ratio. Quick ratio juga rumusnya masih gampang. Current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities. Tuh, udah enter aja. Nah, karena di PT Sriwedari dia tidak menganalisa quick ratio, kita cukup bilang kayak misalkan dia ini mampu untuk bayar gitu karena nilainya cukup besar yaitu lebih dari satu. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Cash ratio ini juga masih gampang. Soalnya adalah rumusnya maksudnya adalah cash ditambah dengan marketable securities lalu dibagi dengan total current liabilities. Nah, karena di Sriwedari juga nggak ada cash ratio, maka kita langsung ngomong aja nih, kalau misalkan kas mereka cukup untuk melunasi kewajiban lancar sebesar 1,4 kali gitu kurang lebihnya. Lanjut ke activity ratio. Nah, di sini ada inventory turnover. Inventory turnover rumusnya adalah COGS dibagi dengan inventory gitu. Nah, by the way di soal kan kita dapat dua nih, SOFP sama income statement. Jadi kalau misalkan teman-teman lupa atau gimana COGS nggak ada di sini, dicari aja di tempat satunya. Itu pasti ada gitu. Terus udah deh gampang. Nah, kita lihat lagi sama si Sriwedari. Sriwedari punya inventory turnover. Nilainya 1,15 nih. Berarti kita bisa bilang kalau misalkan pengelolaan kita lebih efisien karena kita sampai 5 kali loh. Oke, lanjut. Harusnya ada APP, tapi di sini kita tidak bisa jawab karena kita nggak punya nilai annual purchase. Oke, lanjut ke ACP. Nilai ACP ini sebenarnya rumusnya itu dia account receivable dibagi annual sales dibagi 365. Tapi di sini kita nggak punya annual sales. Nggak secara gamblang diomongin gitu kalau annual sales. Jadi kita bisa pakai sales revenue sebagai pengganti. Jadi di sini kita lihat account receivable dibagi sales revenue dibagi dengan 365. Nah, hasilnya segini. Berarti piutang tertagihnya lebih cepat karena di sini untuk PT Sriwedari dia perlu 63 hari sedangkan kita cuma 61 hari aja. Lanjut untuk tato, tato sendiri rumusnya adalah kita lihat ya, total aset dibagi dengan sales revenue. Kebalik guys, sorry. Sales revenue dibagi dengan total aset. Nah, benar kayak gini. Kita lihat lagi di Sriwedari, ada nggak nih Sriwedari tato? Ada, dia 0,8. Nilai kita berapa tato? 1,13. Nah, berarti kita lebih bagus karena nilai kita lebih tinggi. Tapi by the way teman-teman, tolong di warning, nggak semua yang lebih tinggi itu lebih baik ya. Teman-teman harus lihat dulu dia itu rasionya apa gitu. Oke, lalu untuk Vato atau kita bisa bilang ini adalah sebentar, kayaknya aku lupa itu apalah. Pokoknya ini rumusnya adalah si sales revenue dibagi dengan net fixed asset. Tadang.
sini nggak ada Vato, jadi kita ya analisa sendiri aja. Lanjut ke debt ratio. Nah, dari debt ratio sendiri ini kita langsung masukin rumus aja. Yang pertama, kita harus membagi total liabilities dengan total aset. Nah, jadi berapa sama berapa? Wait. Nah, bisa langsung lihat ya teman-teman. Dia total liabilities sebagai total aset, nilainya segini. Berarti kita lihat saing kita berapa? Tadi debt ratio. Nah, debt ratio mereka 55%. Sedangkan debt ratio kita 49%. 0,49 berarti 49% ya, karena ini disajikan dalam bentuk persen. Karena lebih rendah otomatis lebih bagus, karena ya utang kita nggak begitu banyak lah. Lalu ada time interest earn, yang rumusnya adalah EBIT dibagi interest. EBIT itu ada di atas operating profit, earning before interest dan juga before tax, jadi otomatis di sini di atasnya. Lalu dibagi dengan interest, ini hasilnya 9,65. Kita lihat di sini si Sri ada nggak? Nah, Tia ada nih ya. Tia mereka 4, sedangkan Tia kita wah hampir 10. Kayak kita sangat amat mampu membayar gitu. Terus by the way teman-teman, nanti jangan lupa untuk analisis keseluruhannya juga ya, kayak misalkan dalam bentuk narasi biasanya. Cuman di sini aku nggak tampilin karena aku juga masih kurang ngerti gimana nya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya. Nah, untuk soal B, kita diminta untuk menghitung free cash flow PT Cipta Bangun Angan. Nah, rumus di sini sudah aku tampilkan. Step pertama, biar gampang, kita adalah menghitung NOPAT. NOPAT itu, nah kita bisa lihat di sini. NOPAT itu kan EBIT dikali 1 min P plus depreciation. Nilai EBIT-nya tadi, ini nih, yang operating profit 17.643.750 kan. Lalu dikali 1 dikurangi taxnya 21%, ada di atas tadi, ditambah depreciation. Nah, di sini kan depreciation tidak dijelaskan secara gamblang angkanya berapa. Kita bisa hitung dengan akumulasi depreciation-nya nih. Jadi akumulasi depreciation di tahun 2023 kita kurangi dengan tahun di 2022. Nanti hasilnya adalah 3.750.000. Kalau udah begitu, berarti ini bukan NOPAT doang yang dapat ya. Ini salah, harusnya udah dapat OCF nih. Karena kita udah hitung semuanya. Setelah dapat OCF, kita hitung juga FCF. Nah, FCF ini dia berasal dari si OCF dikurangi net fixed asset investment dikurangi net current asset investment. Nah, di sini OCF-nya berarti langsung ini aja dong. Nah, net fixed asset investment kita bisa cari pakai rumus ini. Change in net fixed asset ditambah depresiasi. Change is in net fixed asset kita bisa lihat dari ini nih, net fixed assetnya 425.625.500 dikurangi dengan 34.687.500. Jadi kayak selisihnya berapa, itulah change-nya. Ditambah dengan depresiasi. Depresiasinya masih dengan cara yang tadi. Jadi akumulasi depresiasi di tahun 2023 dikurangi dengan 2022. Nah, nanti hasilnya akan mendapat kurang lebih berapa nih? 1 juta 11.625.000. Lalu dikurangi dengan NCAI. Ini aku belum selesai, maaf ya. NCAI untuk cari nilai NCAI-nya dengan cara ini kita bisa lihat di sini. Aku udah taruh rumus NCAI sama dengan change in current asset dikurangi change in account payable ditambah dengan aktual. Nah, jadi tinggal kurangi aja untuk current asset tahun 2023 sama current asset tahun 2022. Ini dari yang ada di sini tuh. Terus itu berlaku juga untuk account payable dan aktual. Jadi tahun 2023 dikurangi dengan tahun 2022. Nah, yang aktual juga sama. Nanti setelah itu kita hitung hasilnya 11.706.375. Nah,
Udah deh, langsung kurangi di sini. Jadi OCF dikurangi dengan net fixed asset investment, dikurangi lagi dengan net current investment. Untuk net fixed asset investmentnya, perhitungannya ada di sini nih, yang ini. Paling itu ya. Terus ketemu dari hasil dari FCF-nya minus sekian, baru diinterpretasi. Jadi teman-teman, maaf ini versi keduanya untuk videonya. Harusnya itu kita harus mengadakan evaluasi juga nih. Kita harus kategorikan dia good, okay, atau watch dari situ. Nah sebenarnya untuk mengkategorikan good, okay, atau watch sendiri ini kayak tidak ada standar pastinya gitu loh teman-teman. Ini kurang lebih kayak mengira-ngira. Misalkan nih kita bisa bandingin ini sama rasio penyelawan. Misalkan di rasio penyelawan itu dia kan di angka 2, sedangkan kita 2,13. Berarti kita good. Tapi kalau misalkan dia itu kayak misalkan cash ratio untuk di satu sisinya yang kayak Sriwedari dia kan tidak ada cash ratio sama sekali kan. Nah kita bisa mengkategorikan berdasarkan kayak misalkan dia lebih dari satu atau kurang dari satu, tapi balik lagi ini tergantung rasionya. Jadi setiap rasio itu tidak bisa dikategorikan dengan sama. Nah makanya ini jadi PR teman-teman juga untuk cari tahu apa sih, gimana maksudnya dia itu dikategorikan baik, apakah misalkan lebih besar dari satu atau lebih besar dari dua gitu-gitu. Nah kalau misalkan emang good, dia berarti kita kayak punya yang lebih gede banget gitu loh daripada standarnya. Kalau watch berarti dia mepet-mepet, kayak misalkan standarnya itu minimal satu, terus kita 1,4 berarti watch gitu. Tapi baik lagi tergantung rasionya ya teman-teman. Nah eh, aku kurang profitabilitas kemarin, jadi ini rasio profitabilitasnya ya. Nah, profitabilitasnya itu yang bisa kita hitung adalah GPM, OPM, ROE, dan ROA. Tidak bisa dihitung semua kayak EPS itu tidak bisa dihitung karena kita kayak nggak punya number of shares yang outstanding itu berapa gitu. Pertama-tama kita mulai dari gross profit margin. Nah, gross profit margin tetap aja sama kayak kemarin ya teman-teman. Jadi kayak langsung masukin rumus aja. Rumusnya adalah sales dikurangi COGS dibagi sales. Salesnya masih dengan sales revenue dikurangi COGS lalu dibagikan dengan sales. Jadi hasilnya langsung gini 0,37. Nah, karena si Sriwedari tidak punya rasio profitabilitas dan modified DuPont, perlu untuk membandingkan si Sriwedari dengan PT Ciptaan ini. Langsung aja untuk analisis sendiri, kalau dia maksudnya apakah baik atau gimana. Nah, baik kita lanjut ke OPM ya. Maaf banget aku belum bisa jelasin terkait analisis ini harusnya gimana. Tapi kurang lebihnya itu temen-temen kayak cari aja. Misalkan rawa ini standar baiknya tuh misalkan satu, terus dia nilainya kurang, berarti ya itu saja kurang baik gitu. Intik untuk good juga tadi aku udah sempat jelasin ya caranya gimana. Nah, lalu untuk OPM, rumus dari OPM sendiri itu adalah OPM itu operating profit dibagi dengan sales revenue. Jadi langsung aja kan masuk rumus, udah hasilnya 0,24. Begitu juga dengan ROA dan FLM. Nah, jadi teman-teman pas saat ujian nanti sebisa mungkin sih bikin semua rasio yang memang selama bisa dibikin itu bikin aja. Tapi kayak misalkan di kasus ini APP tuh nggak bisa dibikin karena nggak ada data purchase gitu. Ya paling gitu deh. Terus nih ya, untuk menghitung ROA dan ROE, teman-teman harus ada sedikit warning kayak misalkan ROE. ROE itu kan rumusnya adalah earning available for common stockholder dibagi dengan common stock equity. Nah, teman-teman harus hati-hati di sini karena common stock equity itu tidak sama dengan common stock biasa. Kalau yang ada di statement of financial position itu adalah common stock biasa. Sedangkan yang diminta adalah common stock equity. Jadi kayak teman-teman harus cari dulu common stock equity nilainya berapa. Dengan cara common stock biasa ditambah dengan paid capital ditambah dengan RE. Nilai 48 sekian itulah yang akan menjadi pembaginya gitu. Gitu deh. Paling itu aja sih, sisanya ikut rumus biasa aja. Jadi gitu deh teman-teman.